From podcast back to you, keep spirit and to share anything. Halo Sobat Ngops, balik lagi nih bareng aku, Derry, admin paling gaul di acara podcast Ngops, Ngobrol Santai. Nah, podcast kali ini Ngops ada edisi spesial sob, yaitu membahas seputar dunia perkuliahan. So, stay tune terus ya sob. Nah, by the way, biar Sobat Ngops nggak ketinggalan informasi, alangkah baiknya kalian bisa menghubungi kami di 024 675 33602 atau kalian bisa mengunjungi kami di Instagram kami di @prompodcast.id. Maka dari itu, ikutin terus ya. Prom Podcast, back to you, keep spirit and to share anything. Nah, balik lagi nih sob, bareng Derry. Kali ini kita akan ngobrol seputar dunia perkuliahan. Tapi Derry di sini nggak bakal sendirian aja sob ngobrolin seputar dunia perkuliahan. Tapi nanti kita di sini akan kedatangan bintang tamu spesial. Dia udah expert banget di dunia perkuliahan dan bisa banget kita jadikan sebagai sarana sumber informasi. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya sob. Nah, ngomongin soal dunia perkuliahan, berarti kita sebelumnya adalah seorang entah anak SMA, anak MAN, ataupun anak SMK. Nah, maka dari itu sifat-sifat yang masih ada di sekolah sebelumnya, sifat-sifat kekanak-kanakan harus dirubah menjadi lebih dewasa. Meskipun dari sendiri masih kayak anak-anak esok. Tapi harus diusahakan, ingat itu ya. Nah, ngomongin soal kuliah nih. Yang paling dari ingat kalau kuliah hanyalah tugas. Teman-teman SMA atau sederajat pada paling benci kan ngomongin soal tugas. Kalian kalau diberi tugas seminggu 3 kali aja pasti udah anxiety banget. Udah pasrah, panik, nangis gitu-gitu ya. Mau nikah aja. Nah, mungkin Sobat Ngops bisa nih ngerasain yang ada di dunia kuliah. Bukan ingin menakut-nakuti, tapi ini sebagai edukasi buat teman-teman Ngops yang akan masuk di dunia perkuliahan. Yang namanya kuliah itu ada yang namanya sistem belajar. Apa Ngops? Ya, sistem belajar itu ada 3 proses, yaitu kuliah, kemudian tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Dari 3 proses aja tugasnya aja udah 2, jadi bisa kalian simpulin sendiri. Nah, di kuliah itu biasanya seminggu kita bisa mendapatkan kurang lebih 8 matkul hingga 11 matkul. Ya, tergantung pribadinya sih. Nah, bayangin aja, biasanya di setiap matkul itu ada tugas sob. Misal kita ambil 8 mata kuliah aja ya. Di setiap 8 mata kuliah ini ada tugas yang harus kita emban. Bayangin aja, seminggu berarti kita harus mengerjakan berapa tugas? Iya, 8 tugas. Coba bandingin 3 tugas di SMA sama 8 tugas di kuliah. Janji mau nikah muda aja? Jangan ya. Kalian harus ingat ini, kata-kata pepatah. Capailah cita-cita setinggi langit. Salah satunya dengan tetap kuliah. Oke? So, maka dari itu, Derry nggak mau nakut-nakutin. Jadi kalian harus proper, harus siap sedini mungkin. Jadi kaum rebahan harus siap-siap, angkat tulang punggung kalian. Kita akan kuliah. Nah, ini Derry ada tips kalau diberikan tugas. Tips yang pertama yang wajib kalian ingat, langsung dikerjakan. Bukannya malah pusreng, bucin, nongkrong sana sini. Tapi kewajiban kalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Derry sih tipe anak yang tugas pasti dikerjakan di akhir. Enggak, tapi kalau buat Sobat Ngops harus dikerjakan di awal. Karena menunda-nunda itu akan semakin memberatkan tugas Sobat Ngops semua. Nah, seperti itu ya Ngops. Jadi kalau ada tugas harus dikerjakan. Oke, daripada kita ngomongin tugas sana-sini, pasti nanti kalian takut malah nggak nonton podcast Derry. So, kita udah bahas yang sedih-sedih, jadi kali ini kita akan bahas yang senang-senang. Jadi kuliah tuh nggak selamanya sedih, nggak selamanya senang, 50-50 lah ya.
Nah, kalau ngomongin yang senang-senang di kuliah ada banyak banget sob. Misalnya aja, kalian kuliah nggak perlu pakai seragam, jadwal milih sendiri, nongkrong malam nggak ada yang nyariin, mau kemana aja bebas, mau explore diri juga bisa. Banyak banget hal yang bisa kalian lakuin. Tapi semua itu bergantung dari diri pribadi sobat ngops masing-masing ya. Jadi bagaimana kita bisa memaknai hidup ini? Asik, asik. Oke. Sebelum kalian merasakan pahit manisnya dunia perkuliahan yang notabene singkat sih ya, kalau udah dijalanin kurang lebih 4 tahun. Tapi kalau kalian ingin 7 tahun, 8 tahun silahkan. Tapi dari saya ini 4 tahun aja. Nah, sebelum kalian merasakan itu semua, kalian akan mendapatkan yang namanya ospek. Benar sekali, ospek. Mungkin teman-teman nggak asing ya, ospek itu apa? Ya, pengenalan seputar dunia perkuliahan. Tapi jangan salah sob, ospek itu bukan hanya seputar dimarahi, diteriaki, dicaci maki, bercanda. Tapi ospek itu merupakan ajang di mana kita bisa melatih diri kita seperti bagaimana caranya menjadi pemimpin, bagaimana caranya manajemen waktu, bagaimana seputar dunia perkuliahan, kita akan merasakan di ospek tersebut. Jadi saat kalian ospek harus kalian nikmati betul-betul prosesnya sob. Nah, kalau ngomongin ospek Derry jadi inget sih 4 tahun silam dari ospek nih ya sob. Zaman dimana masih gundul, botak, hitam, jerawatan, masih belum punya doi, nggak ada temen, rasanya sedih banget sih. Jadi saat itu ospek ya di kampus Derry mengharuskan kita tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi sob. Tapi nggak tahu kalau di kampus-kampus lain seperti apa. Jadi kita harus diantar orang tua ataupun jalan kaki. Bayangin aja jalan kaki subuh-subuh pakai baju putih, dikira apa sob? Tapi itu rame-rame sih, jadi nggak kelihatan aneh ya. Nah, setelah ospek, saat kita masuk ke pintu gerbang, kita sudah sangat-sangat disambut ramah oleh senior kita, oleh cutting kita. Apalagi yang namanya korlap, koordinator lapangan. Dia sangat mengayomi sekali sob. Jadi buat kalian yang penasaran bisa aja langsung gas besok dirasain gimana sih rasanya ospek. Tapi meskipun nggak enaknya ospek, tetap aja enak, banyak enaknya sob. Enaknya apa? Salah satunya kalian bisa jadikan ospek sebagai ajang mencari jodoh. Bukan untuk ditiru tapi bisa dilakuin sih. Nah, kalian kan bisa ketemu sama orang-orang asing dari berbagai daerah. Kalian bisa banget sih berkenalan, kemudian ngobrol, berkedok nanya tugas ospek, dan jadian. Tapi setelah kuliah kalian putus, ciao. Bercanda ya sob. Nah oke, daripada ngomongin ospek-ospek terus. Oh, tapi sebelum itu, meskipun banyak gak enaknya dari ospek, mulai dari gundul, harus tertib, berpakaian rapi, berangkat subuh, pulang malam, kemudian ada tugas, ada kuis teka-teki, harus mendengarkan seminar dari pagi sampai sore. Pokoknya hidupnya tertata. Tapi ini sob, meskipun banyak gak enaknya, kalian akan merasakan saat udah semester tua atau saat kalian udah keluar dari kampus tercinta. Bagaimana sih rasanya ospek akan kalian rindukan dan mungkin bisa dijadikan cerita di masa depan kalian. Maka dari itu, seperti kata Derry, nikmati prosesnya. And ya, Derry nggak mau ngobrolin seputar dunia kuliah sendirian, nanti dikira Derry si paling kampus. Maka dari itu, sesuai janji belibet ya guys, sorry maaf. Sesuai janji Derry di awal program tadi, kita akan mendatangkan narasumber kita. Nah, narasumber kita ini Derry kasih bocoran. Dia itu expert banget di dunia perkuliahan, aktif organisasi. Sekarang dia udah sukses. Dan mungkin Sobat Ngops penasaran dan bertanya-tanya siapa dia? Oke, langsung saja kita datangkan. Oke, ready semuanya? Oke, dan ini dia kita datangkan narasumber kita jauh-jauh dari Jakarta. Langsung kita sambut Bapak Nadiem Makarim. Bercanda. Bukan ya guys ya. Ya, yang kita maksud adalah mahasiswa aktif di dunia perkuliahan. Dia tidak kupu-kupu seperti Derry ya sob ya. Ini perfect banget sih buat cerita untuk kalian para Sobat Ngops yang mau kuliah. Maka dari itu kita sambut aja narasumber kita
Kakak Yunita Nur Aini. Oke, kita beri tepuk tangan. Dan ini dia Sobat Ngops, kita panggilkan Kak Yunita Nur Aini. Yeay. Oke, sebelumnya Kak Yunita, say hi dulu ke Sobat Halo Ngops. teman-teman Ngops. Oke, nih. Oke, Kak Nita ya? Iya. Bagaimana nih Kak Nita kabarnya hari ini? Kalau kabarnya alhamdulillah luar biasa sehat, baik. Kalau Kak Dery sendiri gimana? Alhamdulillah kabar Kak Dery seperti biasa Ngops, biasa aja. Oke, seperti itu. Kak Yunita ini murah senyum ya, by the way sob. Cocok banget kita jadikan sebagai influencer muda. Nah, oke Kak Dery, jangan Kak Dery. Dery ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Nita untuk para Sobat Ngops calon-calon maba ingus ini Kak. Jadi bersedia untuk kita tanya-tanya? Boleh, Oke, boleh langsung aja. Oke, mungkin sebelum kita saling berkomunikasi, diskusi hangat, mungkin bisa dijelaskan dulu Kak Yunita ini siapa? Oke, sebenarnya aku di sini bukan siapa-siapa ya Mas Dery. Kebetulan aku salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya dari Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Angkatan 2019 itu berarti semester berapa? Semester 6. Oh, semester 6. Iya. Sudah tua berarti Ibu? Iya, sama sepertinya ya, sama Mas Dery ya. Saya juga tua ternyata sob. Oke, selain kuliah, kesibukan Kak Yunita nih apa aja sih biar para Sobat Ngops tahu kesibukan selain kuliah? Kalau kesibukan selain kuliah sendiri itu kebetulan aku ikut organisasi di kampus, kemudian sempat ikut komunitas juga. Kalau boleh tahu organisasi dan komunitasnya itu apa ya? Kalau organisasi itu ikut BEM fakultas sekarang. Kalau komunitasnya sendiri Bungkus Kehidupan. Bungkus Kehidupan. Iya. Oh, saya baru dengar. Itu apa itu? Ormada atau apa? Atau Kalau Bungkus Kehidupan itu lebih ke komunitas yang isinya itu mayoritas dari teman-teman mahasiswa Untidar yang bergerak di bidang sosial seperti itu. Oke, itu contoh mahasiswa yang peduli dengan lingkungan sob. Jadi jangan nolak. Kalau kuliah itu harus aktif, oke? Oke, tadi ngomongin seputar organisasi. Berarti sekarang organisasi di BEM fakultas. Berarti Ekonomi. dulu juga ikut Kak? Kalau dulu itu kebetulan semester 2 sampai semester 3 aku ikut di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, kemudian semester 4 sampai 5 aku ikut di BMKM seperti itu. Luar biasa sekali. Selain ikut Hima, ikut BEM Universitas, dan sekarang Kak Nita ada di BEM Fakultas. Sibuk banget ya berarti ya Kak? Enggak juga. Oh enggak? Oh enggak juga. Nah, kalau ngomongin banyak banget aktivitas nih pasti bisa dong memanajemen waktu. Mungkin biar para Sobat Ngops tidak penasaran, tips bagaimana cara memanajemen waktu. Sebenarnya kalau manajemen waktu itu yang paling penting, karena tadi aku juga udah sempat dengar nih Mas Dery ada menyinggung tentang kalau ada tugas sebisa mungkin langsung dikerjakan seperti itu ya. Itu yang paling penting pertama. Terus yang kedua itu kita harus pakai skala prioritas. Kita harus tahu kira-kira mana yang harus dikerjain pertama, mana yang harus dikerjain setelah tugas pertama selesai, seperti itu. Berarti intinya jangan menunda-nunda kewajiban kita, ya. Kemudian melakukan skala prioritas. Iya, betul sekali. Kalau semisal ada kegiatan yang bertabrakan ini bagaimana? Kita tetap pakai skala prioritas? Iya. Oke, seperti itu ya Ngops. Jadi tidak usah risau, pusing seputar bagaimana memanajemen waktu. Nah, BTW Kak Nita ini dari mana ya? Kalau aku aslinya dari Purworejo. Kuliah di Untidar. Untidar itu Sobat Ngops mungkin biar tahu di mana Untidar. Untidar itu salah satu kampus di daerah Tuguran, Magelang seperti itu. Magelang. Iya, kota Purworejo Magelang. dan Magelang itu satu daerah bukan, Mbak Nita? Beda. Oh beda. Iya, jauh. Berarti merantau, bisa dikatakan merantau. Bisa dikatakan merantau. Berarti Kak Nita ini kos atau Iya, kos. Nah, ini bisa banget nih kita jadikan obrolan anak kos. Kehidupan anak kos itu seperti apa, Kak? Kalau kehidupan anak kos ya, Iya. yang jadi PR itu setiap hari tentunya makan. Makan. No, buat kalian yang homesick biasanya dimasakin mama, ibu, tuh didengarkan baik-baik, makan. Jadi tipsnya bagaimana kalau kita kebingungan seputar makan? Kalau makan ya, aku itu biasanya mengatasi dengan
pertama biar irit masak nasi. Masak nasi. Masak nasi. Terus kedua itu kalau bingung cari lauk, kita beli sayurnya ganti-ganti. Gitu. Misalkan kalau biasanya ya anak kos itu makan kan nggak teratur, paling cuma 2 kali, kadang siang sama malam doang gitu ya. Iya, nggak apa-apa, itu bagian dari prihatin ya Sob. Makanya cuma 2 kali ya, itu nanti siang beli sayur, malam bisa beli lauk kayak gitu. Oke, seputar anak kos seperti itu ya. Oke, selanjutnya tips nih, tips buat maba semuanya nih, maba Ingus. Tips bagaimana sih caranya kita bisa menjalani kuliah, dunia kuliah jauh dari orang tua dengan senang hati dan tidak terbebani. Gini, karena aku kan dulu waktu awal kuliah ya itu sempat ngerasain yang namanya homesick. Karena biasanya di rumah itu rame, ada adik-adik, terus di kos kok tiba-tiba cuman sama teman, itu pun masih belum akrab gitu ya. Salah satu buat mengatasi itu aku lakukan dengan mencari kesibukan. Gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai nih kita tuh nyesel nggak nyari apa yang bisa kita dapetin. Sebenarnya itu nggak cuma bisa didapatkan di organisasi, tapi kita juga bisa dapetin itu dari hal yang lain. Misalkan teman-teman mau ikut intern atau teman-teman mau kerja, itu juga bisa, itu juga merupakan bagian dari pengalaman seperti itu. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Kak Nita, singkat, padat, dan jelas. Oke, adakah lagi? Oke, sebelum itu kita lihat apakah Sobat Ngobs ingin bertanya. Oh, ini ada direct message masuk Kak dari Instagram, dari Sobat Ngobs Ingus ini. Oke, apa yang pengen ditanyain nih kira-kira? Yang ditanyain tips biar cepat lulus kuliah. Aduh, saya sendiri belum lulus ya ini kebetulan. Tapi mungkin Kak bisa jelasin, meskipun belum lulus kan udah tahu kehidupan di kuliah. Berarti tips atau proses biar kita bisa lulus tepat waktu ini bagaimana Kak? Oke, kalau dari aku sendiri kebetulan memang dari awal maba, dari semester 2 itu udah diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah yang lebih tinggi di semester berikutnya. Jadi salah satu cara buat aku meringankan bebanku di semester tua itu dengan nyicil mata kuliah yang di semester atas aku ambil di semester saat ini kayak gitu. Berarti percepatan begitu ya. Oke. Betul sekali. Gitu dia Sob. Mungkin udah cukup mewakili ya dari semua pertanyaan seputar kehidupan dunia perkuliahan. Mungkin dia akan satu kasih pertanyaan dadakan buat narasumber kita yang biar panik. Sudah punya pacar Kak? Alhamdulillah belum ada. Oh, belum ada. Oke nih, Iya. Kak Yunita Nur Aini belum memiliki pacar. Meskipun dia sibuk berorganisasi, sibuk kuliah, ternyata orientasinya bukan pacaran. Seperti itu Kak? Atau memang tidak ada yang... Aduh, gimana ya? Jangan dibicarakan di sini, bisa di belakang aja ya Mas Der. Hanya intermezzo ya Sob. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita dengan narasumber terkait seputar dunia perkuliahan. Semoga Sobat Ngobs semua bisa sedikit mengerti lah bagaimana sih dunia perkuliahan dan kita harus apa sih. Jadi Sobat Ngobs bisa bersiap-siap untuk mempersiapkan dunia perkuliahan. So mungkin langsung saja kita tutup Prom Podcast kali ini edisi perkuliahan. Terima kasih buat Sobat Ngobs semua yang udah nemenin Dery dan Kak Nita selama kurang lebih 30 menit. So terima kasih. Hari ini kita sudah membahas bagaimana sih kehidupan dunia kuliah, seperti apa kehidupan kos, bagaimana berorganisasi, memanajemen waktu, yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah oke, kita ketemu lagi seperti biasa di hari Sabtu minggu depan dengan topik yang baru lagi, dengan narasumber yang berbeda lagi. Atau mau Kak Nita aja? Baru lagi aja, nggak apa-apa. Oke, by the way terima kasih kepada Kak Nita yang sudah bersedia hadir untuk menemani para Sobat Ngobs ini. Dan oke, kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Thank you, hati-hati buat semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa.